Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ada bisa dibantu, Ibu Anariska? Iya Ibu. Sebelumnya mohon izin waktu Ibu. Saya Anariska dari calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maluku Kota ingin mewawancara Ibu terkait dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Mohon izin ya Ibu. Iya, silakan. Ya. Baik Ibu. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya. Berdasarkan kasus-kasus yang ditemui, terjadi ada dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar. Tidak ada bujukan moral dalam kasus ini karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi, sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan bujukan moral perlu dilihat dari tipe kasus ataupun pilihan yang muncul. Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Selama ini dalam menjalankan atau dalam mengambil keputusan itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan rekan majelis guru dan juga tenaga kependidikan agar mendapat pertimbangan dalam memutuskan suatu persoalan yang dihadapi. Jadi Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa dilakukan itu adalah dengan melakukan pertama musyawarah dengan beberapa orang guru, kemudian baru dibawa ke forum guru secara keseluruhannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adalah itu adanya komunikasi yang efektif yang sesuai dengan guru di sekolah tersebut. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangan yang sering dihadapi di sini itu adalah dalam mengambil keputusan itu kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan terutama orang tua di sini itu kurang menyadari pentingnya pendidikan, itu yang menjadi tantangan dalam kasus dilema etika ya, ya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk prosedur seperti apa yang biasa Ibu jalankan, Bu? Itu mengenai penjadwalan itu tidak ada jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus dilema etika, karena itu biasanya jika ada dilema itu langsung melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Jadi langsung diselesaikan berarti ya, Bu ya? Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Ya, ada seseorang atau mungkin beberapa orang yang selama ini membantu, itu dari pihak guru dan juga ada dari pihak kependidikan. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika, Bu? Pembelajaran yang dapat dipetik adalah perlunya memperhatikan budaya lingkungan sekolah untuk mengambil keputusan. Oh iya, terima kasih sekali Ibu sudah meluangkan waktu dalam wawancara ini. Saya mendapat banyak sekali pembelajaran dari pembicaraan kita hari ini, Ibu. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, minta waktu Ibu sebentar. Saya Anariska, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Maluku Kota, izin untuk mewawancarai Ibu. Iya, silakan. Baik Ibu. Ya, terima kasih Ibu. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu?
Baiklah, kalau di sekolah ibu biasanya untuk rujukan moral mungkin hampir tidak terjadi, namun kebanyakan kasus yang sering terjadi yaitu dilema etika. Jadi cara ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu mungkin dilihat dari tipenya. Jadi seandainya tipe kasus tersebut akan mendatangkan sesuatu hal yang nantinya dapat mengganggu proses belajar mengajar di sekolah, ini mungkin akan diselesaikan secepatnya. Mungkin salah satunya dengan berdiskusi dengan guru-guru, terutama siswa tersebut berada di kelas mana begitu. Iya. Berarti selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Ya, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan, Ibu tentu saja memusyawarahkan terlebih dahulu dengan rekan-rekan guru dan tidak terlepas juga dengan orang tua mereka. Ya. Jadi begini cara Ibu untuk pengambilan keputusan tersebut. Ya. Berarti langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini, Bu? Pertama mungkin langkah yang pertama Ibu akan panggil siswa tersebut, kemudian Ibu akan langsung tanya bagaimana kejadiannya, mengapa sampai terjadi kejadian tersebut. Kemudian Ibu langsung panggil gurunya. Setelah itu mungkin yang tidak kalah pentingnya kita panggil orang tuanya. Mungkin dengan cara seperti ini kasus-kasus yang disebut dengan dilematika mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Gitu. Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Komunikasi mungkin, komunikasi yang harus diperjelas, baik komunikasi dengan anak, komunikasi dengan guru, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan yang tidak kalah penting dengan masyarakat. Jadi kita harus tahu bagaimana lingkungan anak tersebut berada, kemudian bagaimana pergaulannya. Itu tadi yang efektif ya, Bu. Lalu apa tantangan yang Ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Tantangan berat mungkin yang pertama dari orang tua, karena tidak semua orang tua memiliki pandangan yang sama dengan kita. Mungkin ini disebabkan karena memang latar belakang mereka, latar belakang pendidikan mungkin ya, yang memang tidak sama dengan kita. Artinya memang mereka pola pikir mereka hanya beranggapan bahwa anak mereka selalu benar. Tapi ketika kita sampaikan, mereka selalu beranggapan bahwa anaknya benar begitu. Jadi mungkin dari segi pendidikan ya. Jadi apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung Ibu selesaikan, Bu? Ya, biasanya selama ini dalam menghadapi kasus-kasus seperti ini kita tidak memiliki jadwal tertentu, namun kita langsung selesaikan hari-hari tersebut. Kemudian takutnya nanti jika dibiarkan akan timbul lagi permasalahan yang baru. Gitu. Berlarut-larut ya, Bu? Ya, berlarut-larut. Iya, baik Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini, Bu? Ya, pembelajaran yang paling berharga yang bisa Ibu ambil, bahwa apapun, sekecil apapun kasus dilema etika ini harus diselesaikan. Itu yang pertama, pembelajaran yang didapatkan. Kemudian bangun komunikasi yang bagus, baik dengan anak tersebut, dengan guru, terutama dengan orang tua mereka, bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan dari pihak sekolah saja, namun kita harus melibatkan orang tua mereka. Bahkan kita juga harus melibatkan lingkungan di mana mereka tinggal. Iya. Terima kasih Ibu, banyak sekali pelajaran yang bisa saya ambil dari apa yang Ibu ungkapkan tadi. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa mengamalkan Ibu. Terima kasih atas waktu Ibu. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu. Sama-sama. Terima kasih Ibu. Iya.